Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Sejak kemarin sampai hari ini ramai di media sosial yang menyudutkan BNPT karena menyebutkan bahwa masjid merupakan salah satu sarana penyebaran paham radikal terorisme. Ungkapan ini mendapat respon dari sebagian masyarakat di media sosial dengan nada sinis. Karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kita semua sepakat dan meyakini serta mengimani bahwa rumah ibadah termasuk masjid adalah tempat suci bagi setiap pemeluk agama. Bagi umat Islam, masjid adalah tempat yang paling suci. Di sanalah kita beribadah dan berinteraksi sesama muslim. Apapun yang kita perbuat di masjid akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di sana kita salat jamaah yang pahalanya berlipat ganda. Bahkan seseorang yang hatinya selalu tergantung ke masjid, artinya setiap saat ingin ke masjid beribadah, maka ia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari kemudian, di mana tidak ada tempat perlindungan dari teriknya matahari kecuali perlindungan dari Allah. Oleh karena itu, umat Islam selalu menempatkan masjid sebagai tempat suci, tempat berdoa, dan tempat mendiskusikan masalah-masalah di masyarakat di sekitar masjid, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi suatu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan, bahwa rumah ibadah termasuk masjid dan kampus bagi sebagian kelompok dianggap sebagai tempat ideal untuk menyebarkan dan menanamkan paham-paham atau doktrin tertentu. Oleh karena itu, terorisme yang juga merupakan paham dan doktrin menjadikan masjid sebagai salah satu sarana untuk menanamkan ideologi mereka. Mereka masuk ke masjid-masjid sebagaimana para ustadz-ustadz lainnya, dan sesuatu yang disampaikan sama dengan apa yang disampaikan penceramah pada umumnya, seperti kemuliaan ibadah, sunnah, bagaimana bertaubat, dan apa ganjaran yang akan didapatkan oleh mereka yang sudah bertaubat, amal-amal kebajikan seperti puasa, sunnah, salat tengah malam, dan salat duha. Tetapi bedanya dengan ustadz lain, mereka memperhatikan setiap jamaah. Artinya jika di antara mereka terdapat salah satu atau dua orang yang dinilai berpotensi terpapar, maka akan terus mendekati orang-orang dimasuk hingga akhirnya digiring ke dalam kelompok mereka. Ketika sudah masuk dalam kelompok mereka, maka doktrin yang disampaikan adalah doktrin-doktrin terorisme yang bertujuan memecah belah umat, menciptakan instability, dan merusak tatanan sosial. Ini bisa dibuktikan dengan sejumlah testimoni-testimoni mereka yang sudah terpapar kemudian kembali ke pangkuan NKRI. Berangkat dari fenomena masjid yang ditengarai banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal, dua ormas besar di Indonesia mengambil langkah-langkah konkret tentang itu. NU misalnya pada tahun 2007 melalui Bahsul Masail mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan agar masjid-masjid yang ada di bawah pengaruh mereka tidak berafiliasi ke pemikiran radikal dan merekomendasikan pentingnya sertifikasi masjid-masjid NU. Nah, PP Muhammadiyah juga mengeluarkan surat keputusan nomor 149 bulan Desember tahun 2006 yang intinya agar hasil usaha Muhammadiyah tidak direbut oleh kelompok radikal. Survei yang dilakukan oleh Center for Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008 dengan 2009 dengan tema pemetaan ideologi takmir masjid di DKI Jakarta dengan mengambil sampel di 250 masjid menemukan bahwa 45% takmir masjid berpandangan bahwa umat Islam wajib mendirikan negara Islam. 26% setuju jihad terhadap kaum non-muslim atau orang barat dan sekuler. 32% mengatakan bahwa umat Islam wajib mendirikan khilafah dan 14% berpandangan bahwa pemerintah yang tidak menerapkan syariah wajib diperangi. Dari fakta-fakta ini menunjukkan bahwa betapa masjid dijadikan oleh kelompok-kelompok radikal sebagai salah satu sarana penyebaran paham radikal terorisme. Fenomena ini sejak dulu sudah ada, terutama di masa Nabi, di mana orang-orang Mekah yang awalnya belum beriman, kemudian hijrah bersama Nabi, lalu mereka mendirikan masjid untuk memerangi umat Islam itu sendiri. Silakan buka surah At-Taubah ayat 107, di mana Allah berfirman, walladzina takhazu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsada liman haraballahu wa rasulahu min qabl wal yahlifanna fi ardina illal husna wallahu yashhadu lahu innahum lakazibun. Artinya
Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka sesungguhnya bersumpah tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Jadi dari ayat ini jelas bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang suka menjadikan masjid sebagai sarana untuk memecah belah umat Islam, yang diinginkan hanyalah kebatilan meskipun takbanya adalah kebaikan. Saya hakul yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala BNPT Komjen Boy Rapli Amar tentang keterpaparan sejumlah ASN melalui masjid-masjid di kementerian dan lembaga, bagi saya adalah semacam urun rembuk bersama umat Islam agar masjid-masjid yang kita sangat hormati itu tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teroris untuk mendoktrin atau merekrut jamaah. Pernyataan Bapak Kepala BNPT itu menurut saya semata-mata sebagai upaya untuk mengamankan masjid dari kelompok yang tidak bertanggung jawab. Jangan lalu dipelintir dan digoreng seakan-akan BNPT tidak suka masjid dan menghakimi masjid sebagai tempat radikalisasi. Loh, wong BNPT punya masjid yang cantik setiap saat mereka berjamaah di situ, salat jamaah, salat sunnah, salat 5 waktu, dan salawatan sebelum azan. Saya pikir demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih semua kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi bangsa dan agama yang kita cinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.